Baiklah teman-teman, berikut ini adalah contoh ilustrasi ketentuan zakat mal. Di sini kami mengambil zakatnya emas. Nah, contoh soalnya, Dina memiliki perhiasan emas sebanyak 115 gram. Kemudian dipakai dalam beraktivitas sehari-hari sebanyak 15 gram. Jika harga emas per gramnya adalah Rp975.000, maka berapakah zakat yang wajib dikeluarkan oleh Dina selama 1 tahun? Penyelesaiannya, diketahui total perhiasan milik Dina 115 gram, kemudian emas yang dipakai Dina sehari-hari 15 gram. Nisab atau batas minimal zakatnya 85 gram emas, harga 1 gram emasnya Rp975.000, dan kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. Nah, pertanyaannya adalah, berapakah zakat emas yang harus dibayar oleh Dina selama 1 tahun? Baiklah teman-teman, di sini kita menghitung dulu nisab zakatnya, yaitu 85 gram dikali 975.000, didapatkanlah hasil dari nisab zakatnya Rp82.875.000. Nah, kemudian kita akan menghitung zakat emasnya, yaitu rumusnya adalah total bersih emas Dina dikali harga 1 gram emas dikali kadar zakat yang harus dikeluarkan. Nah, total bersih emas Dina ini tadi 115 dikurangi 15 gram, kemudian harga 1 gram emasnya dikali 975.000 dan dikali kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%. 100 gram dikali 975.000 dikali 2,5%, didapatkanlah hasilnya adalah Rp24.375.000. Nah, jadi zakat emas yang harus dibayar oleh Dina per tahunnya adalah sebesar Rp24.375.000. Nah, teman-teman, itulah tadi contoh ilustrasi ketentuan zakat emas. Baiklah teman-teman. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh ilustrasi ketentuan zakat pertanian. Baik, di sini Pak Randy adalah seorang petani kelapa sawit. Ia memiliki lahan seluas 5 hektar yang semuanya ditanami dengan kelapa sawit. Kemudian, selama berkebun, Pak Randy mengeluarkan biaya sebesar Rp15 juta. Kemarin Pak Randy sehabis panen mendapatkan hasil sebanyak 25 ton, dan harga sawit pada saat itu adalah Rp2.100 per kilogram. Jadi, berapakah zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh Pak Randy? Baiklah, diketahui hasil panen Pak Randy yaitu 25 ton atau 25.000 kg, yaitu melebihi nisab. Nisabnya yaitu 25.000 kg dikali 5% sama dengan 1.250 kg. Kemudian biaya tambahan yang diberi perlakuan buatan yaitu 5%. Harga kelapa sawit yaitu Rp2.100 per kilogramnya. Jadi, berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Randy? Jawabannya yaitu zakat pertanian, yaitu hasil panen per kilogram, yaitu 25.000 kg dikali harga kelapa sawit per kilogram, yaitu Rp2.100, kemudian dikali 5%. Ya, jadi hasilnya yaitu Rp2.625.000. Jadi zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh Pak Randy sebesar Rp2.625.000.
Baiklah, di sini kita akan membahas tentang contoh kasus ketentuan pembayaran zakat profesi dan bagaimana penyelesaiannya. Di sini sudah terdapat satu contoh soal, yaitu Rizka bekerja sebagai seorang karyawan di perusahaan swasta dengan penghasilan setiap bulannya yaitu sebesar 20 juta per bulan. Saat hendak membayar zakat profesi, Rizka kebingungan bagaimana cara menghitung zakat profesi dari pekerjaannya. Berdasarkan kasus tersebut, berapakah zakat profesi yang harus dikeluarkan oleh Rizka per tahun? Untuk penyelesaiannya, perlu kita ketahui dulu tentang penghasilan per bulan Rizka yaitu sebesar 20 juta. Nisab atau batas minimal zakat profesi yaitu 85 gram emas. Harga 1 gram emas adalah 975.000 dan kadar zakat yang harus dikeluarkan sama dengan 2,5%. Pertanyaannya, berapakah zakat profesi yang harus dibayar oleh Rizka? Jadi, untuk menjawab persoalan tersebut yaitu kita ketahui nisab zakat profesi sama dengan 85 gram dikali harga 1 gram emas yaitu 975.000. Hasilnya yaitu sama dengan 82.875.000. Nah, penghasilan per tahun sama dengan penghasilan dikali 12 bulan. Penghasilan Rizka yaitu sebesar 20 juta dikali 12 bulan sama dengan 240 juta. Untuk menghitung zakat profesi yaitu penghasilan per tahun dikali 2,5%, di mana penghasilan per tahun yaitu 240 juta dikali 2,5% atau 2,5/100, maka hasilnya yaitu 6 juta. Jadi zakat profesi yang harus dibayar Rizka yaitu sebesar 6 juta per tahun. Nah, itulah ketentuan pembayaran zakat profesi. Baiklah teman-teman, di sini pembahasan soal selanjutnya yaitu tentang contoh ilustrasi atau kasus ketentuan harta warisan. Nah, di sini kita akan menghitung bagaimana pembagian harta warisan. Di sini sudah terdapat satu contoh soal, yaitu yang dimana seorang perempuan meninggal dunia dengan ahli waris seorang suami, seorang ibu, dan seorang anak laki-laki. Harta yang ditinggalkan sebesar 150 juta rupiah. Maka, berapakah pembagian harta warisannya? Nah, di sini penyelesaiannya sudah ada. Perlu diketahui dulu ahli waris yaitu suami, ibu, dan anak laki-laki. Bagian yang didapat oleh suami yaitu 1/4, ibu 1/6, dan anak laki-laki adalah ashaba atau sisa. Nah, di sini majmu sihamnya adalah 12. Penjelasannya, asal masalah adalah 12 atau angka penyebutnya adalah angka 12. Suami mendapat bagian 1/4 karena ada anaknya si mayit, maka sihamnya adalah 3. Ibu mendapatkan bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit, maka sihamnya adalah 2. Dan anak laki-laki mendapatkan bagian sisa, sihamnya yaitu 7. Nominal harta adalah 150 juta dibagi 12 bagian, yaitu terdapatlah 12.500.000. Yang ditanya, berapakah pembagian harta warisannya? Nah, di sini pembagian harta warisan yaitu penerima, bagian, siham, dan jumlah yang didapat. Suami mendapat bagian 12.500.000 dengan sihamnya 3. Jadi jumlah yang didapat yaitu 37.500.000. Ibu mendapat bagian 12.500.000, sihamnya 2, yaitu yang didapat berjumlah 25 juta.
dan anak laki-laki 12.500.000, sihamnya 7, yaitu didapatlah hasil 87.500.000. Nah, jadi seluruh harta ini sudah habis dibagi dan totalnya pun sama, yaitu 150 juta. Itulah tadi penjelasan menghitung harta warisan. Baiklah teman-teman, tadi sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan contoh ilustrasi ketentuan harta warisan yang dimana yang meninggal dunia adalah pihak perempuan. Nah, kali ini contoh soal yang kedua adalah contoh ilustrasi ketentuan harta warisan yang dimana yang meninggal dunia adalah pihak laki-laki. Adapun contoh soalnya yaitu seorang laki-laki meninggal dunia dengan ahli waris seorang istri, seorang anak perempuan, seorang ibu, dan seorang paman. Nah, harta yang ditinggalkan sebesar 48 juta rupiah. Maka berapakah pembagian harta warisannya? Nah, penyelesaiannya di sini diketahui ahli warisnya ada istri, anak perempuan, ada ibu, dan ada paman. Nah, bagian istri ini 1/8, kemudian bagian anak perempuannya 1/2, bagian ibunya 1/6, dan bagian pamannya asobah. Nah, siham dari bagian 1/8 untuk istri ini tadi didapatkanlah 3, kemudian siham anak perempuannya dari bagian 1/2-nya 12, kemudian siham dari ibu yang bagian 1/6 tadi didapatkanlah 4, kemudian siham dari pamannya yaitu sebesar 5. Nah, penjelasannya di sini asal masalahnya atau penyebutnya 24. Kemudian istri mendapat bagian 1/8 karena ada anaknya si mayit sehingga sihamnya 3. Kemudian anak perempuan mendapat bagian 1/2 karena dia sendirian dan tidak ada mu'asib atau sehingga jadi sihamnya itu 12. Kemudian ibu mendapat bagian 1/6 karena ada anaknya si mayit yaitu sihamnya 4. Kemudian paman mendapatkan bagian sisanya yaitu sihamnya 5. Nah, nominal harta yang ditinggalkan oleh suami ini tadi 48 juta rupiah dibagi penyebutnya tadi 24 bagian, jadi didapatkanlah hasilnya 2 juta per bagiannya. Nah, pertanyaannya berapakah pembagian harta warisannya? Oke, di sini kita akan menghitung pembagian harta warisannya. Ada penerima, ada istri, ada anak perempuan, ada ibu dan paman. Kemudian bagiannya tadi dari harta 48 juta dibagi 24 bagian menjadi 2 juta. Nah, sihamnya untuk istri 3, siham untuk anak perempuan 12, siham untuk ibu 4, dan siham untuk paman ada 5. Nah, baiklah kita akan menghitung. Yang pertama adalah istri. Istri kemudian mendapat bagiannya 2 juta rupiah dikali sihamnya 3 sehingga didapatkanlah totalnya bagian yang didapatkan oleh istri ini adalah 6 juta. Kemudian kita akan menghitung bagian anak perempuannya. Anak perempuannya bagiannya 2 juta dikali sihamnya 12 sehingga didapatkanlah bagian harta warisannya sebesar 24 juta rupiah. Kemudian ibu tadi 1/6 ya. Nah, dikali bagiannya 2 juta rupiah dikali sihamnya 4, 2 juta dikali 4 sama dengan 8 juta rupiah. Nah, untuk pamannya ini bagiannya 2 juta, sihamnya 5 sehingga diperolehlah hasilnya 10 juta rupiah. Nah, kemudian jumlah ini tadi 6 juta, 24 juta, 8 juta, dan 10 juta dijumlahkan, didapatkanlah hasilnya total dari jumlah harta ini tadi pas, tidak kurang ataupun tidak lebih
sehingga didapatkan hasilnya 48 juta. Nah, itulah teman-teman cara menghitung pembagian harta warisan yang dimana yang meninggal dunia suami, kemudian ahli warisnya ada istri, ada anak perempuan, ada ibu dan paman. Terima kasih. Baiklah teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah perawatan jenazah. Nah, perawatan jenazah ini meliputi 4 bagian. Yang pertama memandikan, yang kedua mengafankan, dan yang ketiga menyolatkan, dan yang terakhir adalah menguburkan. Nah, di sini saya bersama rekan saya Wawa Mariska akan mempraktekkan bagian yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Nah, di sini kami mau ngambil jenazahnya adalah perempuan. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam memandikan jenazah ini, yang pertama adalah sediakan dulu tempat atau wadahnya, dan kemudian alat-alatnya seperti sabun, shampoo, air. Nah, di sini kami airnya ada 3. Yang pertama adalah air mutlak atau air biasa, yang kedua adalah air bidara, dan yang ketiga adalah air kapu barus. Selebih dari itu adalah handuk untuk mengeringkan jenazahnya nanti. Baiklah teman-teman, di sini kita akan mempraktekkan memandikan jenazah perempuannya. Nah, letakkan dulu jenazah mayat perempuan tadi di tempat atau wadah yang telah disediakan. Kemudian tutup mayat perempuan ini menggunakan kain agar mayat perempuan ini tidak kelihatan. Dan di sini kami menggunakan bantal agar posisi kepala si mayat perempuan ini lebih tinggi dari posisi badannya. Nah, pertama-tama dalam memandikan jenazah ini kita akan membacakan niat mandi dulu. Adapun lafaz niat mandinya, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jenazah perempuan, yaitu niat mandinya ya adalah nawaitu gusla lihazihil maitati fardu kifayah lillahi ta'ala. Nah, setelah membacakan niat mandi mayat perempuan, kemudian siram mayat perempuan tadi menggunakan air mutlak atau air biasa. Siram ke seluruh anggota tubuh badan si mayat perempuan dari kepala hingga kaki sambil dibersihkan. Bersihkan seluruh anggota badan si mayat dari kepala hingga kaki, seperti rongga hidung, telinga kiri dan kanan, gigi si mayat, kemudian ketiak kanan dan kiri, tangan kanan dan kiri si mayat, kemudian kaki, celah-celah jari kaki mayat perempuan. Setelah itu kita akan membersihkan bagian perut si mayat. Nah, dengan cara mengangkat posisi badan mayat perempuan sedikit sambil diurut bagian perutnya sambil disiram dengan air. Baik, jika dirasa sudah cukup bersih di bagian perut si mayat perempuan tadi, kemudian kita siram atau kita istinjakan kubul dan dubur mayat si perempuan menggunakan air. Kemudian kita akan membilas seluruh anggota badan si mayat menggunakan air mutlak, yaitu siram bagian tengah-tengah badan si mayat 3 kali. Kemudian siram bagian sebelah kanannya 3 kali dari ujung kepala hingga kaki. Kemudian bagian kanannya. Kemudian bagian lambung sebelah kanan dengan memiringkan sedikit badan si mayat. Kemudian bagian kirinya. Nah,
Setelah itu kita akan memakaikan sampo dan sabun ke seluruh anggota tubuh mayat perempuan dari kepala hingga kaki. Sambil kita siram menggunakan air. Nah, jika sudah selesai, kita bilas kembali seluruh anggota badan si mayit. Bilas sebelah kanan 3 kali, kemudian sebelah kiri 3 kali. Nah, setelah itu kita akan menyirami badan mayit perempuan menggunakan air bidara, yaitu disiram sebelah kanan 3 kali dari kepala hingga ujung kaki. Kemudian sebelah kiri. Nah, setelah selesai menyiram dengan air bidara, kita akan membacakan lafaz wudhu untuk mayit perempuan. Adapun lafaz wudhu mayit perempuan, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a li hazihil maitati lillahi ta'ala. nah, setelah membaca lafaz wudhu mayit perempuan, kita akan menyirami mayit perempuan menggunakan air kapur barus, yaitu sebelah kanan 3 kali dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian sebelah kiri 3 kali dari atas kepala hingga ujung kaki. Nah, inilah tadi prosesi memandikan jenazah. Baiklah, jika sudah selesai memandikan jenazah, kemudian kita akan mengeringkan seluruh tubuh anggota badan mayat perempuan menggunakan handuk yang bersih. Kita bentangkan handuknya agar jangan sampai aurat si mayat perempuan ini kelihatan. Nah, kemudian kita ambil kain yang sudah basah tadi, kita keringkan. Setelah dikeringkan, kita pakaikan mayit menggunakan kain yang bersih untuk mengambil handuk yang telah dikeringkan tadi. Baik, itulah tadi teman-teman proses memandikan jenazah untuk mayit perempuan. Baiklah teman-teman, di sini proses selanjutnya yaitu kami akan mengkafani jenazah yang telah dimandikan tersebut. Di sini untuk jenazah si mayit perempuan, kita akan menggunakan 5 helai kain kafan. Nah, dan di sini sudah kami bentangkan 5 helai kain kafan dan sudah diletakkan jenazah tersebut di atas 5 helai kain kafan. Nah, selanjutnya yaitu kita taburi kapur barus di seluruh kain kafan yang telah dibentangkan seperti ini, di seluruh kain kafannya. Setelah ditaburi kapur barus tersebut, di sini kami sudah menyiapkan kapas untuk menutupi bagian tubuh anggota si mayit seperti hidung, telinga, di sela-sela jari tangan, lutut, sela-sela jari kaki, dan di kedua mata si mayit. Setelah itu, taburi anggota badan si mayit dengan kapur barus. Setelah ditaburi dengan kapur barus, di sini si mayit sudah memakai baju, sudah dimasukkan baju terlebih dahulu. Setelah itu, tutup kepala si mayit
dengan kerudung yang telah kami sediakan seperti ini. Setelah itu, tutup anggota kemaluan si mayit dengan kain yang telah disediakan. Langkah selanjutnya yaitu balut si mayit dengan kain basahan yang telah disiapkan seperti ini. Setelah itu, balut lagi si mayit dengan kain selanjutnya, helai per helai dengan pelan-pelan. Dilakukan secara terus-menerus seperti ini. Dan yang terakhir yaitu kain panjang seperti ini. Nah, di sini muka si mayit belum ditutup secara habis karena kemungkinan untuk keluarganya yang ingin mencium si mayit untuk terakhir kalinya dan untuk melihat jenazah si mayit untuk terakhir kalinya. Setelah keluarga tersebut sudah selesai melihat muka si mayit dan ataupun sudah selesai mencium jenazah si mayit tersebut, maka muka si mayit akan ditutup secara perlahan dengan helai per helai kain tersebut. Tutup muka si mayitnya dengan helai per helai kain. Setelah itu, ikat dengan tali yang sudah disediakan, yaitu di kaki. Seperti ini. Setelah itu di lutut, ikat di bagian lutut seperti ini. Di bagian dada, bagian leher, dan yang terakhir yaitu di bagian atas kepala. Baiklah teman-teman, seperti inilah proses mengkafani jenazah mayit perempuan. Baiklah teman-teman, proses selanjutnya adalah menyolatkan jenazah yang telah dikafani tadi. Nah, di sini yang akan menyolati jenazah adalah rekan saya, Arsandi. Kepada Arsandi, saya silakan. Sholli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fadl kifayati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجاتها وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر والفتنة ومن عذاب النار. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها ولإخواننا الذين سبقوا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Oke, baik. Di sini kami akan melakukan perawatan jenazah yang terakhir, yaitu menguburkan jenazah. Dikarenakan kondisi yang terbatas, kami mengibaratkan meja ini sebagai liang lahat. Oke, yang pertama yang dilakukan yaitu memasukkan jenazah dengan cara menggotongkannya untuk dimasukkan ke dalam liang lahat. Yaitu dahulukan yang bagian kepala, masukkan ke dalam liang lahat menghadap kiblat. Yaitu kemudian mayat dimiringkan dengan cara disandarkan dengan gumpalan tanah agar si mayat tidak tetap miring menghadap kiblat. Setelah itu ditutupi dengan papan atau dedaunan supaya hewan-hewan tidak masuk ke dalam liang lahat. Setelah itu mayat dikuburkan dengan seluruh tanah, anggap saja seperti ini. Kemudian batu nisannya. Itulah. Oke, baiklah, itu saja proses ilustrasi penguburan jenazah yang kami lakukan. Sekian dan terima kasih.